Islam dan iman kita dengan agama. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, itu selalu kita sering ucapkan dalam sesi sholat. Berarti yang paling abdul dari sebuah zikir itu adalah kalimat la ilaha illallah. Nah, saya coba lihat dalam satu surat Al-Waqiah ayat 83 sampai 84. Mungkin bisa kita diberikan semacam pencerahan. Kaitannya dengan kalimat di sana adalah idza balagatil qulbu fantum hina idzin tanzurun dan seterusnya. Nah, ada doa yang selalu kita panjatkan setiap selesai sholat yang mengatakan bahwa Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Pasti kita tujuan kita kalau mau berakhir itu adalah mengenal kalimat la ilaha illallah sendiri, yang betul-betul nanti itu bisa menjadi suatu kebiasaan, dan begitu kita dicabut sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Waqiah itu, begitu sampai nyawa kita di tenggorokan, begitu kamu melihat sesuatu, apa yang kamu lihat? Bagaimana cara melihatnya? Itu yang menjadi pertanyaan saya di sini, sehingga kalimat la ilaha illallah itu betul-betul berakhir dengan tanpa dituntun, dengan langsung sendiri. Nah, kira-kira bagaimana pencerahannya Ustaz terkait dengan ini? Karena terus terang sampai saat ini paling akhir hidup ini menentukan. Kalau kita tidak bisa pada saatnya di akhir mengucapkan kalimat la ilaha illallah, barangkali di situ tempat tidak sampainya kita untuk bertemu dengan Allah. Mohon penjelasan dalam ini apa yang menjadi unek-unek saya sampai saat ini mengatakan bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu betul-betul terpatri dalam diri kita, bahwa tidak ada sesuatu yang lain kecuali Allah, Dia yang ada. Nah, apakah itu bisa kita pelihara sampai akhir tenggorokan kita dicabut nanti, kemudian kita melihat sesuatu, dan apa yang harusnya kita lihat itu? Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, Masya Allah. Barakallahu fiik. Pembahasan masa ini ya bisa jadi kita membahas sebuah buku atau sebuah kitab ini. Ya, Anda teringat kitab yang kita baca dalam masalah keimanan ini, yaitu ada kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullah taala, yaitu namanya Ushulus Salasah. Di sana dibawakan dalam masalah itu, yaitu bahasanya dibawakan perkataan Imam Bukhari. Beliau mengutip perkataan Imam Bukhari bahwasanya babun al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Bab, Imam Bukhari membuat bab wajibnya kita berilmu, menuntut ilmu sebelum kita berbicara dan sebelum kita berbuat, sebelum kita berkata dan sebelum kita beramal. Wa dalilu qauluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Dijelaskan di situ bahasanya itu ayat ini adalah dalil tentang wajibnya kita ini menuntut ilmu sebelum kita berkata, sebelum kita berbuat atau beramal. Jadi qabla al-qawli wal amali, sebelum kita berkata dan beramal. Itu fa'lam itu secara bahasa artinya maka hendaklah kalian ketahui, kalau dalam bahasa di dalam terjemah itu artinya iklam. Jadi iklam itu artinya berilmulah, carilah ilmu, oleh karena tuntunlah ilmu la ilaha illallah. Nah, ada pun tadi secara ringkas mungkin dari pertanyaan tadi, masya Allah, kita ingat bahasanya dalam ayat yang juga Allah Subhanahu Wa Taala katakan yusabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kita yakin itu apabila dalam sepanjang hayat kita ini kita mengamalkan konsekuensi dari la ilaha illallah itu dengan yang sebenarnya, maka di samping tentu kita menjadikan itu sebagai zikir kita la ilaha illallah, sampai dalam sholat, sampai dalam sunnah kita ketahui. Jadi bahwasanya setelah selesai sholat itu, yaitu diantaranya sunnahnya jemaah, yaitu ba'da subuh dan ba'da sholat maghrib itu
tahiyat dengan kita tawadhu atau sholat subuh dengan kita duduk ikhtiras itu, setelah kita istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Nah, baru setelah itu kita merubah posisi duduk kita. Jadi subhanallah, sampai secara detil begitu Rasulullah mengajarkan kita amalan-amalan yang dengan itu kita akan insyaallah taala nanti kita akan mampu mengucapkan amalan tadi, yaitu ucapan la ilaha di akhir hayat kita. Karena di situ dijelas seperti itu. Jadi sebelum kita dalam hadis itu jelas sekali dalam kitab Zadul Ma'ad bisa kita baca, wa huwa sani, dia jelas artinya beliau sallallahu alaihi wasallam menegakkan ini kaki dalam posisi tadi itu, duduk tadi itu. Jadi tetap dalam keadaan duduk tahiyat. Jadi habis sholat subuh dan habis sholat maghrib kita ucapkan itu. Ya, jadi kita ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Ya, baru mungkin dengan zikir yang tadi, kemudian la ilaha illallah syarikalah wa la haula wa la quwwata illa billah dan seterusnya itu. Nah, baru kita nanti zikir-zikir yang lainnya. Nah, terkait dengan masalah tadi, dalam bentuk kita praktekkan dengan kita lisan kita. Adapun muqtadayat daripada ucapan la ilaha illallah kita amalkan kita sehari-hari. Jadi kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, kita tidak bertawakal kecuali hanya kepada Allah. Jadi betul kita tauhidkan subhanahu wa ta'ala dalam seluruh amal ibadah kita. Jadi ikhlaskan semua itu kepada Allah, kita tuju itu semua kepada Allah. Kita tegakkan tauhid dalam diri kita, insyaallah Allah berjanji dalam Al-Qur'an dikatakan tadi, yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah bisa akan meneguhkan dengan ucapan orang beriman itu dengan di dalam kehidupan di dunia ini dan juga nanti kehidupan dia di akhirat kelak. Jadi dalam artian pada saat kita disambut jauh itu kita bi'idnillahi ta'ala, Allah dengan kita selalu menegakkan tauhid itu, kita akan terucap nanti ucapan la ilaha illallah. Di samping diajar oleh Rasul dalam hadisnya, kita disuruh mentalkin. Jadi lakinu mautakum la ilaha illallah. Kita amalkan itu. Nanti kita talkinkan di telinga kanan keluarga kita siapa saja ya, yang keluarga kita sempat talkinkan, kita talkin kalau la ilaha illallah. Karena pada saat itulah terakhir sekali upaya setan itu untuk memalingkan kita dari ucapan ini. Jadi ada ini kisah yang anak langsung baca dalam kitab oleh para ulama itu tentang masalah bahwasanya sewaktu Imam Ahmad bin Hanbal, subhanallah, Imam Ahmad bin Hanbal ini menjelang nazarnya itu beliau sampai pingsan. Apa didengar oleh keluarga itu laisu ba'du belum. Lah heran para sahabat dan keluarga itu, kenapa Imam Ahmad ini mengatakan seperti itu? Ya. Kok dituntun dengan ditakir dengan la ilallah, dia mengatakan laisu ba'du. Tidak, belum kata Imam Ahmad. Ya, ternyata pada saat beliau sempat siuman kembali, ditanya kenapa engkau tadi? Ya, itu tadi datang itu iblis itu mengatakan, "Hai Ahmad, kamu telah selamat dari saya." Maksudnya telah selamat dari gangguan tadlil yang disesat oleh iblis dengan tidak mampu mengucapkan la ilaha tadi. Jadi kamu sudah selamat dari saya. Jadi untuk menimbulkan ada rasa kesombongan. Jadi udah rasa sudah terbebas dari itu semua. Makanya imam kata, belum. Nanti sampai udah terlorokan keluar dari jadi sampai setelah itu keluar dari orang hanya Imam Ahmad yang bisa mengucapkan itu. Jadi maksud tadi adalah, nah begitulah datangnya di akhir-akhir itu kalau mungkin bahasa di kami itu dalam istilah kami itu wehuna. Jadi maksudnya mau diambil terakhir. Jadi kesempatan terakhir untuk menyesatkan kita tuh pada saat kita nazar itu atau mau sakaratul maut itu. Oleh karena itu dalam hadis yang jelas Rasulullah SAW menyuruh kita kaum muslimin yang menghadiri pada saat orang nazar itu kita talkinkan dia la ilaha illallah. Mautan itu bukan orang yang sudah mati, jadi orang yang akan meninggal, jadi orang yang akan wafat. Jadi lakinu mautakum la ilaha illallah, orang yang akan meninggal itulah kita talkinkan, bukan setelah dia meninggal dan sebagainya. Nah, jadi seperti itu. Adapun jaga tadi fil hayat dunya fil akhir itu di alam kubur nanti, fil akhirah, karena kubur itulah manzilatun awwalu manazil min manazil akhir. Jadi awwalu manzilatin min manazil akhir. Jadi kubur itulah pertama kali. Dalam kisah tentang masalah hadis al-Baraqah itu tentang bagaimana datang dari dua malaikat yang fitnahin terakhir di bagi orang beriman itu dan di situ. Jadi tanya nanti tiga itu. Jadi ma rabbuka wa ma dinuka wa ma nabiyuka.
atau wa ma hadza rajul ladzi bu'itsa fikum. Jadi orang beriman akan teguh menjawab. Jadi Rabbi Allah, Tuhan adalah Allah, agama Islam, dan yang diutus kepada adalah Nabi Muhammad. Nah, bagi itu ada syahidnya di situ. Wa ma ilmuka, dari mana kamu tahu? Dijawab oleh hamba yang beriman ini, yang Allah teguhkan bisa menjawab pertanyaan malaikat tadi, bahwasanya qara'tu al-kitab, aku membaca al-kitab, amantu bihi wa saddaqtu, aku beriman dan aku benarkan. Nah, disinilah jemaah, jadi makna ini akan satu sama lain berkaitan. Jadi aku dulu di dunia membaca Alkitab, membaca Al-Quran, membaca Sunnah, aku beriman dan aku benarkan. Dalam arti dalam bentuk dibenarkan dalam amal perbuatannya. Jadi dia wujudkan konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Al-muhim di situ ya, yang menjadi syahidnya adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan bahwasanya yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan membuat teguh orang yang beriman itu ya dengan ucapan dia, dengan ucapan kalimat la ilaha illallah fil hayatid dunya wa fil akhirah. Fil hayatid dunya dalam jelasan para ulama yaitu pada saat dia nazar itu, dan juga nanti kalau alam kubur itu dia akan ditanya tentang 3 perkara tadi. Allah taala alam bisawab. Ya. Kita luruskan biar lebih fokus. Saya fokus kepada kalimat mengatakan bahwa wantum hina izin tanzuru. Jadi pada saat dicabutnya nyawa kita nanti di sakaratul maut itu, Anda melihat di situ apa yang dilihat. Kemudian dikatakan lanjut lagi firman Allah itu, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kita nggak melihat. Paham. Iya. Allahu alam, yang Anda dapat kata itu, jadi malakul maut yang dilihat, dia melihat ruhnya itu terbang, itulah apa istilahnya. Jadi mata ini kalau sudah dicabut nyawa seseorang itu, dia diikuti. Jadi ruh itu kalau dicabut itu diikuti oleh mata, makanya mata itu akan melompat. Iya itu. Ya, melihat ruhnya yang terbang itu. Ya, melihat ruhnya. Ya. Jadi apa yang dilihat pada kamu di situ? Ya, melihat ruhnya, ya, melihat ruhnya. Makanya ya, ruh yang dibawa ke atas langit sana, cerita panjang dalam hadis Al-Qur'an itu. Kemudian makanya kita disunnahkan untuk ya menutup itu dengan baca doa itu. Ya, itu maksudnya dilihat ruhnya. Jadi bisa dilihat ruhnya itu. Jadi in arwah fa'adbahu, jadi matanya akan mengikuti pandangan melihat ruh yang naik ke atas. Ya, itu yang mungkin dimaksud itu. Barakallahu fikum. Ya, mungkin maksud diinginkan ilmu hidayah itu jadi melihat ruh itu. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Mungkin kita cukupkan dulu karena program kami kecil. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka